Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Engineering Muhammad Yamin Jinca MSTR, dan yang terhormat Ibu Teknikal Yasinta Kumala Dewi STMIP, dan yang terhormat Ibu Dr. Engineering Feni Veronica Natalia STMT. Perkenalkan, saya Muhammad Imran Gimnastiar Hamrin dengan NIM D101211002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas transportasi dengan judul peran perkeretaapian dalam menunjang sistem logistik nasional. Kemudian ada pun latar belakang yang saya ambil. Yang pertama yaitu perkeretaapian memainkan peran yang signifikan dalam transportasi dan pengiriman barang dalam suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya kebutuhan akan transportasi barang yang efisien, peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan, dan perlunya konektivitas yang lebih baik antar wilayah-wilayah dalam suatu negara. Kemudian ada peningkatan efisiensi logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi dampak lingkungan, dan memperkuat konektivitas wilayah. Penting di sini untuk mengakui peran dan potensi perkeretaapian dalam sistem logistik nasional. Kemudian ada pun literatur yang saya tampilkan di sebelah sini. Yang pertama yaitu literatur tentang peran perkeretaapian dalam menunjang sistem logistik nasional, yang dimana maksud dari literatur yang pertama ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan moda transportasi, kemudian menganalisis keunggulan dan kendala perkeretaapian, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran perkeretaapian dalam sistem logistik nasional. Kemudian ada literatur yang kedua, yang dimana kajian peningkatan peranan transportasi multimoda dalam mewujudkan visi logistik Indonesia pada tahun 2025. Maksud dari literatur ini yaitu mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan moda transportasi dan menganalisis bagaimana keterkaitan antara pengembangan infrastruktur dan perkeretaapian dengan aliran logistik di Indonesia. Kemudian ada pun hasil pengamatan yang sempat saya bawakan yaitu efisiensi pengangkutan, yang dimana perkeretaapian dapat mengangkut muatan dalam jumlah besar secara efisien dalam sistem logistik nasional. Kemudian perkeretaapian ini dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman, terutama untuk pengiriman dalam skala besar. Bisa kita lihat gambar peta pada gambar di samping ini. Pada gambar di samping ini, pergerakan kargo intrapulau dilakukan dengan jalur darat, baik dengan menggunakan truk kontainer, truk barang kargo, mobil bak terbuka, dan sebagainya, terutama pada pengangkutan perkeretaapian. Pergerakan barang ini merupakan kelanjutan pengiriman barang hingga ke pengguna akhir atau door to door menggunakan jaringan transportasi darat. Kemudian ada pun hasil analisis. Yang pertama yaitu efisiensi transportasi, yang dimana penggunaan perkeretaapian ini dalam sistem logistik nasional dapat meningkatkan efisiensi transportasi. Kemudian yang kedua, konektivitas regional, yang dimana jaringan perkeretaapian ini yang luas dapat memperkuat konektivitas regional dalam sistem logistik nasional. Kereta api dapat menghubungkan berbagai daerah dan wilayah, termasuk kawasan produksi, pelabuhan, dan pusat distribusi, sehingga meningkatkan aliran barang antar wilayah secara efisien. Namun hasil dari analisis ini dapat berbeda, tergantung pada konteks logistik dan infrastrukturnya, dan infrastruktur perkeretaapian itu sendiri di setiap negara. Kemudian diperlukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam untuk menggali manfaat dan tantangan yang spesifik terkait dengan peran perkeretaapian dalam sistem logistik nasional suatu negara itu tersendiri. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yang dimana transportasi mempunyai peran utama, yaitu sebagai alat bantu penggerak pembangunan dan sebagai pelayanan bagi pergerakan manusia atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan. Kemudian peran pertama sering digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana. Proses yang sangat penting dalam pelaksanaan logistik adalah perpindahan yang perlu dilakukan di titik-titik simpul, baik antar moda transportasi maupun dengan moda sejenis, seperti dari kapal kecil ke kapal besar atau sebaliknya. Kemudian transportasi perkeretaapian merupakan moda angkutan massal, sehingga berpotensi dapat menurunkan biaya logistik nasional. Oleh karena itu, prasarana dan sarana perkeretaapian perlu dikembangkan, khususnya di negara Indonesia, dan khusus untuk pengangkutan penumpang dan barang. Baik, itulah yang dapat saya bawakan dan saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.